PDB per kapita sama dengan gaji per kapita? Mari kita bahas. Sebelum membahas PDB per kapita, pertama mari kita mengenal apa itu produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai tambah bruto dari seluruh produksi barang dan jasa di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu, bisa 1 tahun atau 1 triwulan. Di sisi lain, PDB juga menggambarkan penggunaan akhir berbagai barang dan jasa, apakah sebagai konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, serta ekspor dan impor. Dalam menghitung PDB, BPS menggunakan Standar System of National Account 2008 yang diterbitkan oleh United Nations, World Bank, IMF, OECD, dan European Commission. Untuk memahami penghitungan PDB, kita pakai ilustrasi sederhana. Bayangkan, segelas kopi dibeli dari kafe seharga 20.000. Karena bahan baku segelas kopi adalah biji kopi, maka biji kopi disebut sebagai biaya antara. Kafe untuk segelas kopi ini katakanlah harus membeli biji kopi seharga 5.000. Jadi nilai tambah bruto atau NTB segelas kopi tadi adalah 20.000 dikurangi biaya antara sebesar 5.000. Hasilnya sama dengan 15.000. 15.000 inilah yang disebut nilai tambah bruto. Sesuai namanya, nilai tambah bruto dalam 15.000 segelas kopi tadi masih terdapat komponen lainnya. Di antaranya keuntungan usaha, gaji upah pegawai, pajak lainnya atas produksi, dan biaya penyusutan. Ini baru contoh satu produk. Sedangkan PDB itu merupakan total nilai tambah bruto dari semua produk barang dan jasa dalam selang waktu tertentu di seluruh Indonesia. Mulai dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa. PDB atas dasar harga berlaku tahun 2024 Indonesia sebesar Rp22.138,96 triliun. Jika nilai PDB ini dibagi dengan seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 281,6 juta jiwa, yang di dalamnya ada saya, kamu, kita semua, termasuk para bayi dan lansia, maka didapatkan PDB per kapita per tahun sebesar 78,6 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah nilai ini sama dengan gaji rata-rata penduduk per tahun? Jawabannya, tidak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, nilai tambah bruto di dalam PDB tidak hanya komponen gaji atau upah, tetapi juga ada keuntungan usaha, pajak lain atas produksi, dan biaya penyusutan. Nilai tambah bruto dihitung dari seluruh sektor ekonomi di Indonesia, bukan hanya pada lingkup rumah tangga. Jadi, PDB mengukur nilai tambah bruto dari total aktivitas perekonomian suatu negara. Sedangkan PDB per kapita untuk melihat perbandingan perekonomian antar negara dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Menurut System of National Account 2008, penghitungan PDB per kapita diperlukan untuk mengetahui perubahan nilai PDB dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk suatu negara. Bisa saja negara yang nilai PDB-nya meningkat namun pertumbuhan penduduknya lebih cepat, maka PDB per kapitanya justru menurun. Atau sebaliknya, negara yang PDB-nya hanya sedikit meningkat tetapi pertumbuhan penduduknya melambat, maka PDB per kapitanya justru meningkat. Sederhananya, kafe yang keuntungannya 100 juta dengan 10 orang karyawan tentu berbeda dong dengan kafe yang nilai keuntungannya sama tapi pegawainya hanya 5 orang. Sekian penjelasan tentang PDB. Sudah lebih paham kan kalau PDB per kapita itu berbeda ya dengan gaji rata-rata penduduk? Share dan sebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya.